anaknya. Ini banjir kedua di Betaan, Lebih Residen parah. Bayangkara lebih parah dari kemarin. Nah, Lombok Timur juga Umi kan saya lihat Facebook tadi pagi subuh itu kan saya lihat Facebook banjir dan saya tahu di bawah ini kan. Lombok Timur juga banjirnya parah banget. Itu udah pakai payung itu anak kecil siapa itu? Nggak tahu. Sampai belakang ternyata. Lebih parah di situ loh Umi. Oh, lebih parah? Iya. Mimin, baikan apa pun? Ujian lagi untuk warga Betaan. Bayangkara Residen. Atau kayak itu kakak Manda itu? Iya, mau Rumah sampai rumah hanyut di BPN Bayangkara Residen. Ijazah udah diambil? Ini beruga ini. Beruga kan? Yang penting saya penting macam ini. Beruga. Tinggal kelihatan atapnya. Sayang main Awas dapat air. Yuk Meris awas. Ini plastik. Betul. Mana cetak kita ya? Kalau barang bisa dibeli. apa dia mau ambil? Ijazah nak ijazah. Awas HP mu di sini di. Habis HP-nya di. Pelan-pelan. Ijazah nak ijazah. Pelan-pelan harus lihat bawah. Ijazah. Pi. Bagaikan sungai. Taman jadi sungai. Porsi-porsi itu udah nggak punya. Harusnya kenceng. Masya Allah, tambah besar. Kebersihan total untuk Betaan Bayangkara Residen. Insya Allah semua ada hikmahnya yang Allah berikan. Amin. Di rumah saya. Ada yang ditolong pakai tali lagi. Semua nonong deh. Semua nonong. Duduk. Catur perusahaan nonong. Semua orang semua. Tak nonong. Nggak ada yang nggak segini di dalam. La ilaha Di dalam rumah. illallah. Segimana dalam rumah ini? Iya. Segimana? Hah? Segimana? Ya Allah. Sini dalam kamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar deh pembersihan ini. Pembersihan total buat Bayangkara Residen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua. Terjadi karena Allah, kembali kepada Allah. Tali gitu apa itu tadi? Mana? Itu loh ada orang mau elek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang mau hanyut. Iya, cewek. Ini bagaikan air sungai besar.
motor. Habis sampai beruga itu. Peringatan buat orang-orang buang sampah di sungai Yang dilakukan tiap malam. Ya, semoga yang suka buang sampah di sungai sadar wisata ya. Masya Allah. Atenya budi nae. Tim SAR mulai berdatangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah kenapa, Mak? Hah? Udah kenapa? Udah. Itu ada udah tim SAR. Tim SAR-nya telat udah datangnya. Tuh. Tolong itu ke sini di atas ya. Ya Allah, siapa di atas itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan itu tuh tarik minyak kecil itu. Loh, ada ya Allah, sampai dari mana dia naik itu? Astagfirullah, nak ya. Ih, Masya Allah, ujianmu ya Allah. Siapa ini, Kak? Hah? Ini yang di atas ini siapa? Dari blok anu tuh. Blok apa? Gimana caranya dia naik? Blok P itu. Ih, dia bawa anak kecil lagi. Tuh anak kecil dua ya. Kan? Hah? Gendong satu, dua itu digendong ibunya. Ya satu. Allah. Oh enggak, gonggong itu. Gonggong sama. Masya Allah pada naik di atas atap segala. Berapa punya kembok, Win? Taruh di rumah dulu, taruh di rumah, Win. Taruh di rumah, taruh di rumah. Ya ampun, ada ombak. Anakku, jangan di ini, jangan di pinggir. Tuh lihat itu ombak. Aduh, enggak lihat dulu. Itu loh ada di atas tuh arwal itu. Iya, udah alhamdulillah. Masa setiap tahun itu. Katanya Wiwin udah tiga hari dia tim SAR banjir. Itu pada di atas itu. 3 hari. Maksudnya udah 2 kali. Ya Allah, gimana caranya naik ya? Asa susah Sudah naik, Pak, udah naik. Itu dia udah naik. Ya Allah, terjebak di atas atap mereka. Ya Allah, tolong mereka. Malah bergaya-gaya. Dikira foto. Malah bergaya-gaya itu yang pakai baju ungu, yang pakai baju ungu itu. Tapi dia tadi. Udah telat aku videoin berugak besar itu. Itu anak itu yang di atas itu. Kenapa dia? Iya
dari mana dia naik? Maksud saya kenapa nggak dari tadi gitu dia ini? Gimana caranya? Ini bisa Helen gambar itu Dari mana dia naik itu? Ya Allah. Iya ada yang hamil kayaknya. Iya, itu ibu hamil Allahu itu. Akbar. Ya Allah lindungilah. Mana Bu Kaila? Nggak tahu dari mana. Di blok Ayah mana? blok mana ini orang-orang? Hah? Dia tadi di sana. Dekat-dekat. Ujian terbesar ini ya. Luar biasa ini. Tenggelam rumah. Ih, jangan mau kemana itu? Tentang blok S. Kenapa dia naik? Ya Allah istrinya. Aduh. Ini blok mana sih Bu? Iya, sudah tahu. Blok mana oh yang itu? Jangan blok Kia. Bukan dia. Ada yang hamil. Ya Allah. Bunda mana? Astaga. Ijazah dapat. Tak tahu tadi sana semua. Mana anak-anaknya? Sudah saya tak harus butuh. Tidak ada itu betul-betul tolong. Ih, kotor saya makanya. Udah hati ya Allah. Tim SAR datang terlambat. Dia lagi di belakang udah nengokin. Iya. Masya Allah, sampai sungainya besar sekali seperti ini. Ini halaman jadi sungai. Udah diturunkan yang di atas apa? Masih? Ya Allah, lama dong di situ. Neo angkat tapeta didik dan Neo tapeta. Oh, Adita mau beli. Itu kainan nih. Nih, ambil kaos. Mau beli. Nanti di. Oh no ya. Naku. Yang di atas atap masih ya? Iya. Ya Allah. Gimana caranya dia?
nih. Tentara pada kedatangan. Inilah si lokal, kebetulan nama masjid yang baru jadi kami di BSN Bayangkara Residen, Jundullah namanya, Tentara Allah, artinya Jundullah. Airnya sudah lumayan surut, sebelumnya sampai leher. Tentara, puluhan tentara dan kumpul di Masjid Jundullah, Tentara Allah. Tentara Allah memakai pakaian tentara loreng-loreng hijau. Air sungai pun sedikit surut. Ujian yang indah akan mendapatkan hikmah terindah. Nih, tentara Allah berdatangan. Ini yang Nama masjid Jundullah, artinya tentara Allah. Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Mari kita bersama-sama berpikir secara cerdas. Karena kecerdasan ini tidak semudah membalik telapak tangan untuk menjadi manusia cerdas. Apa katanya di dalam pendidikan? Wajib belajar sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya menyeluruh. Kata wajib belajar ini, wajib belajar sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan agama, bangsa, dan negara. Inilah yang perlu kita pikirkan dengan sedalam-dalamnya. Kalau kita tinjau keadaan situasi Indonesia ini, pada umumnya sudah hampir-hampir sudah kehilangan harga diri dan kehilangan jati diri, karena merebaknya pengedar narkoba yang tiada putus untuk disiarkan di dalam berita-berita, koran-koran, dan majalah-majalah. Dan lagi pada akhir-akhir ini, daerah Nusa Tenggara Batin yang sangat dirahasiakan namanya oleh orang-orang yang berilmu dan beriman di daerah Nusa Tenggara Batin. Baru-baru hari ini pada tanggal 6 Desember tahun 2021 mulai ganasoh alam semesta ini, karena alam semesta ini sudah bosan bersahabat dengan manusia, karena manusia lebih banyak yang ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah daripada yang tunduk dan taat terhadap perintah Allah. Sekarang saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, diturunkan langsung kewaspadaan pada saat terjadinya banjir di wawasan Ranyok. Pertama, manusia pada zaman sekarang ini sulit untuk dimanusiakan karena merajalelanya Dajjal. Sedangkan Dajjal mau merusak sendi-sendi kehidupan dan sendi-sendi keimanan. Bahkan sendi-sendi kebenaran mau ikut dirusak oleh Dajjal. Sedangkan saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi yang menjalankan kebenaran, banyak orang berkata dunia ini sebagai panggung sandiwara. Kalau tidak menjadi panggung sandiwara, tentu dunia ini akan sepi. Kalau tidak salah, yang berkata demikian adalah Presiden Soekarno yang sebagai akar sejarah bangsa. Itulah katanya Soekarno. Sekarang saya menyampaikan kewaspadaan yang turun pada hari ini, tanggal 10 bulan 11 tahun 2021, hari Kamis. 1. Waspada terhadap PKI timbul kembali. 2. Waspada terhadap bahaya lakinnya komunis. 3. Waspada terhadap balas dendamnya PKI, karena dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. 4.
waspada terhadap segala bentuk adu domba umat. 5. Waspada terhadap segala bentuk maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, terutama seksual. Jangan sampai terjadi kebebasan. 6. Waspada terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang, garis miring narkoba. 7. Waspada terhadap perampok bertopeng membawa roda 2, roda 4 dengan membawa senjata tajam masuk rumah yang ada di dalam kampung maupun di luar kampung. 8. Waspada terhadap bencana alam dan bencana kemanusiaan yang terjadi seperti sekarang ini, yang terjadi dari 4 anasir, air, angin, tanah, dan api seperti sekarang ini. 9. Waspada terhadap kapal selam naik ke daratan untuk merongrong umat manusia sebagai musuh yang tidak disangka-sangka atau yang datang secara budaya terkejut. 10. Waspada terhadap kesalahpahaman dalam pengajian umum maupun pengajian khusus dan pengajian orang-orang tua dulu. 11. Waspada terhadap mem-PKI-kan masyarakat beriman oleh gejolak hidup bahwa Pancasila akan didatangkan gejolaknya, yaitu Pancasila sebagai musuh agama. 12. Waspada terhadap pembantaian anak-anak Nusantara karena dibiarkan terlantar oleh 2 orang tuanya akibat hilangnya rasa kasih sayang. 13. Waspada terhadap sadis masyarakat yang timbul dari masyarakat sendiri disebabkan oleh merajalelanya fitnah dari berbagai arah datangnya. 14. Waspada terhadap musuh dalam selimut bangsa. 15. Waspada terhadap penipu kelas kakap yang erat hubungan persaudaraannya. 16. Waspada terhadap penyadapan pesawat terbang di angkasa oleh orang-orang yang tidak dikenal. 17. Waspada terhadap Dajjal yang akan mau merusak akhlak, akidah, tauhid, keilmuan, dan keimanan buat semua umat. 18. Waspada terhadap PKI berkedok pendidikan dan berkedok agama. 19. Waspada terhadap Indonesia dijadikan negara komunis. 12. Waspada terhadap Indonesia dijadikan Indochina. 21. Waspada terhadap Indonesia gulung tikar. Demikianlah keterangan dari Al-Mahdi Imam Mahdi tentang kewaspadaan sesudah terjadi banjir di NTB yang sangat mengesankan bagi umat semua, seluruh umat-umat yang rahmatan lil alamin yang ada di NTB. Mudah-mudahan di daerah-daerah lain jangan sampai terjadi seperti di NTB. Jadikanlah contoh di NTB ini contoh yang tidak terpuji, supaya daerah-daerah lain dapat menjadi contoh yang terpuji. Inilah perlu saya sampaikan kepada semua umat yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut keterangan alam dengan judul Mengapa Banjir NTB dan Gunung Semeru Menangis. Berbicara alam, sesudah banjir daerah NTB, berdasarkan buaya muncul dengan tiba-tiba di daerah Lombok Timur, di lautan Labuan Haji, sehingga menjadi tontonan bukan menjadi tuntunan. Sedangkan buaya salah satu makhluk Allah yang sangat berbahaya, bahkan buaya lambang amfibi di daerah Lombok Tengah. Tetapi sekarang apakah amfibi masih ada organisasinya atau tidak? Sedangkan ketuanya sudah wafat atau meninggal dunia. Ini belum saya tanyakan masalah amfibi. Dan lagi buaya sebagai lambang
kerahasiaan PKI yang disebut lubang buaya. Di lubang buaya yang berada di daerah Jakarta, tempat tertimbulnya jenderal-jenderal revolusi yang gugur oleh keganasan dan kekejaman PKI yang banyak sekali namanya. Berbicara soal PKI memang tak pernah padam dalam sejarah, dalam perintis sejarah dan perjalanan sejarah. Bahkan sampai pemutaran filmnya tidak pernah mundur, maju terus untuk diputar ke arah agar semua anak-anak atau pemuda-pemuda yang belum menyaksikan film G30S PKI supaya dapat mengetahui isi intinya. Inilah latar belakang berlakunya pemutaran film G30S tidak pernah padam untuk diputar setiap mendekati hari-hari yang bersejarah. Imam Mahdi sangat curiga bahwa daerah Lombok Timur dapat memunculkan buaya dengan datangnya secara tiba-tiba, sehingga buaya tersebut dijadikan tuntunan masyarakat banyak untuk melakukan pembunuhan buaya. Semua masyarakat masih diberikan rasa takut untuk membunuhnya. Nanti yang dikhawatirkan terjadi bencana alam menjadi bencana alam, baik bencana alam pri kemanusiaan atau bencana alam lainnya. Terjadi bencana alam seperti sekarang ini yang dihadapi oleh semua umat yang rahmatan lil alamin. Inilah yang sangat berbahaya, terutama buaya jadi-jadian, karena buaya jadi-jadian bisa diperintah oleh dukun-dukun dan bisa diperintah oleh jin suluman. Kalau buaya jadian ini dirahasiakan, maka timbullah buaya sebenarnya. Tetapi buaya sebenarnya memang sulit untuk muncul ke permukaan air. Jadi dengan adanya buaya di pantai Lombok Timur, dihimbau untuk semua masyarakat untuk siap siaga dan waspada terhadap bahayanya buaya. Jadi lewat tuntutan alam, tahu-tahu betul-betul menjadi kenyataan catatan saya ini. Dengan tiba-tiba turunlah hujan besar terjadi di NTB pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 sehingga memakan korban, kerusakan rumah-rumah, kerusakan tanaman-tanaman, pokoknya kerusakan segala-gala yang ada di rumah, baik rumah orang maupun rumah saya pribadi saya sendiri yang berada di daerah Marom. Di dalam masyarakat beriman dan di dalam masyarakat awam, dalam Belabur Bandang ini yang paling parah menurut cerita Batu Layar, banyak rumah dibawa arus oleh derasnya air yang mengalir dan berbagai arah. Imam Mahdi ikut terlibat oleh banjir hujan besar, sedangkan air sungai tidak ada kecuali air hujan yang tergenang di dalam rumah. Komunikasi saya ini betul-betul menjadi kenyataan, dan mimpi saya ini juga menjadi kenyataan, sehingga saya 3 kali diturunkan pesawat dari gaib berupa pesawat terbang. Pesawat terbang yang pertama dianjurkan untuk semua rahmatan lil alamin untuk waspada. Kapal terbang yang kedua untuk menghamburkan pakaian-pakaian yang datang dari berbagai arah. Itu menunjukkan rezeki berlimpah ruah. Kapal yang ketiga untuk supaya cepat dan segera untuk dibaiat Presiden Republik Indonesia agar bangsa Indonesia tidak bisa direbut oleh Cina, dijadikan Indonesia menjadi Indo-Cina. Cina Belanda Kampung Bugis, Nina Mama telah nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pangeran Rinjani, kuncinya
kunci keamanan dunia, menerapkan pelajaran akhlak, akidah di seluruh dunia. Dunia hancur karena akhlak manusia sudah tidak ada lagi. Sudah menyimpang daripada kebenaran akhlak manusia pada zaman sekarang ini. Sedangkan Nabi Muhammad turun ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Dan lagi Nabi Muhammad juga menerangkan umat keluar dari alam gelap menuju alam terang benderang. Inilah yang kita harapkan, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan Nabi besar Muhammad SAW perlu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena melalui akhlak yang perlu kita sampaikan untuk menyelamatkan isi dunia maupun isi akhirat. Apalagi saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, sedang menjalankan pembaiatan umat. Bila perlu, Presiden Republik Indonesia dapat dibaiat agar api, air, angin, tanah dapat saya rayu, dapat saya bujuk agar tidak membahayakan umat dunia akhir zaman. Amanat yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk menerapkan akidah, akhlak, tauhid untuk melawan Dajjal yang akan merusak sendi-sendi kehidupan dan sendi-sendi keimanan. Sedangkan Al-Mahdi memiliki senjata: 1. Makrifat, 1. ilmu syariat, 2. ilmu tarekat, 3. ilmu hakikat, 4. ilmu makrifat. Keempat ilmu ini disimpulkan oleh iman, Islam, tauhid, makrifat. Inilah senjata Al-Mahdi, Imam Mahdi. Sedangkan senjata Dajjal yang akan merusak sendi-sendi kehidupan dan sendi-sendi keimanan, mulai dari dunia, hawa, nafsu, setan, dan iblis. Itulah senjatanya Dajjal yang akan merusak, yang akan menghancurkan isi dunia yang fana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jokowi. Saya sudah menderita batin. Masya Allah. Tolong berikan informasi dengan sebaik-baiknya. Merinding saya. Karena adikmu yang bernama Ahmad yang memegang rahasia Ahok di kantor agama, kalau berbicara terlalu bebas adiknya di kantor agama, agak tersempit karena banyak agama. Saya ini Presiden Joko Widodo. Adikmu ini bila perlu akan dijadikan Menteri Agama, tetapi cari jalan Menteri Agama, karena adikmu ini akan bersaing dengan Ahok dan Ustaz Samad. Nanti akan dicari menteri yang ada di Pulau Lombok juga. Tetapi hanya Allah yang Maha Tahu. Beginilah informasi dari Presiden Joko Widodo yang sangat dirahasiakan oleh hidup dalam hidup. Demikianlah informasi dari Bapak Joko Widodo. Sedangkan pimpinan saya yang bernama Ma'ruf Amin, termasuk ulama warasatul anbiya, tidak pernah berbicara diam itu emas, berbicara itu perak. Begitulah informasi dari Presiden Joko Widodo. Pokoknya akan nyata nanti ini semuanya, tapi bertahap. Berbeda dengan saya, kamu sudah menderita batin. Menderita batin katanya Bapak Jokowi itu. Oh, iya.
Dato teratetet. Adik menangi Janaru terbaik isi Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah. Lagu Den Kanggo Pikiran. Den Kanggo Pikiran hanya Allah yang Maha Tahu. Menantu mendah yang terbaik. Lemak. Lagu Den Kanggo Pikiran. Anak Rasi Adil yang terbaik. Satria Peningit yang terbaik. Pemuda yang gagah perkasa Denny akan yang terbaik. Hanya pilihan Allah saja, tetapi tidak boleh dipikirkan. Seperti paket yang datang tadi, belum kita buka isinya. Apakah sudah dibuka atau apa paket itu? Sudah ada 7. Nah, Bunga ada 7. Nah, Masya Allah. Nama bunganya ada matahari kuning, matahari hijau, naga kuning, naga hijau, apalagi ya? Itu nama bunganya ini. Kenapa sampai bunga datang pada saat bayat enggak Adi? Bunga namanya, ini kan keadilan, ini warna kuning. Bunga namanya matahari kuning, ada matahari hijau. Nama bunganya naga kuning, naga hijau, sama apa lagi? Sama bola kuning. Bola kuning, sabit pink. Bulan berarti ya. Tuan Guru Abdul Majid Pancor, tolong amanat saya yang ada dipegang oleh Bapak Sahrin, tolong ditaruh di makam Kiai Mas Mirah yang ada di Pengenjek. Nanti difotokopi nanti pada waktu tertentu supaya semua yakin tentang pasak bumi, pasak langit. Tuan Guru Pancor. Artinya Tuan Guru Pancor pancer. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat sampai tembus pengenalan hakiki. Itu artinya pancor. Pancor. Bila perlu kalau berunding dengan Tuan Guru Batu Nyala yang ada di Lombok Tengah, lamun wah sebut bayat, kamu terhasia. Dek apa ni dah bayat, kamu terhasia. Isi Tuan Guru Batu Nyala. Jangan juga tahu perjalanan dunia bumi langit ni. Lamun wah sirkuit arah ali Batu Nyala, dek lebih tersebut turunlah ilmu tujuh oleh Tuan Guru Ulmi Umar. Ilmu yang tujuh itu nanti berikan adiknya ya. Tolong berikan adiknya ya, walaupun ada di adik. Walaupun ada, berikan ilmu yang tujuh itu. Itulah tempat kita bernaung nanti di padang mahsyar. Begitulah informasi